Shalom, selamat pagi listener sahabat Radio Rocan. Saya Sandi Theodorus dalam acara Morning Blessing. Renungan firman Tuhan berjudul Sikap Layak di Hadapan Allah, terambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Firman Allah berkata, "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, target hidup Kristen bukanlah sekedar bagaimana agar kita diberkati, melainkan justru bagaimana agar kita layak di hadapan Allah. Mungkin banyak orang yang jauh lebih kaya daripada kita, tapi mungkin hasil korupsi dan hidupnya sedang menuju ke neraka. Ketika kita ukur target hidup kita sekedar dari kekayaan, dari berkat, kita akan kehilangan dasar hidup yang sebenarnya. Ketika kita diperbudak oleh uang, oleh hawa nafsu daging, sehingga kita menghalalkan segala cara demi uang atau status, sesungguhnya kita adalah orang yang tidak memiliki hidup yang sebenarnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya, hidup bersyukur, hidup menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup tidak kekurangan. Sayangnya, banyak orang target hidupnya bukanlah menjadi layak di hadapan Allah. Mereka mau Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, tapi mereka lupa bahwa semuanya itu hanya bonus dari Tuhan. Target yang pertama haruslah kita layak di hadapan Allah. Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dari pembacaan kitab suci hari ini, Paulus menjelaskan prinsip dasar pelayanan, yaitu menjadi layak di hadapan Tuhan, yaitu dengan yang pertama. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 16, "Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang sia-sia, Alkitab mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Banyak persoalan timbul hanya perkataan yang keluar dari mulut kita. Agar menjadi layak di hadapan Tuhan, mulailah dari hal yang sederhana, yaitu perkataan kita harus memberkati, menguatkan, dan membangun sesama kita. Kedua, di dalam ayat 19, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi pikiran kita, perkataan maupun perbuatan kita harus meninggalkan segala kejahatan, segala dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga di dalam ayat 22, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Saudara-saudaraku, artinya kita meninggalkan yang jahat dan menjauhi yang buruk. Kita harus terus mendekatkan diri kepada kebenaran, sehingga akhirnya hidup kita semakin disempurnakan oleh kuasa kebenaran. Yang keempat, di dalam ayat 23, "Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran." Jadi kita harus mempunyai pikiran yang dewasa, mempunyai pikiran Kristus yang tidak membesar-besarkan persoalan, sebab kita tahu bahwa di balik setiap persoalan ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjuang agar layak di hadapan Tuhan, barulah kita menerima arti hidup yang sebenarnya dan mengalami bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bahkan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Selamat beraktivitas.
Sampai berjumpa pada acara Morning Blessing berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.